Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Novitasari, NIM 1830201223. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Siswa SD atau MI kelas 2 di SD Negeri 244 Palembang. Proposal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampunya Bapak Dian Adesta Bujuri MPD. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor satu. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terarah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang ada pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi. Matematika digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Diharapkan pembelajaran matematika di kelas bisa digunakan sedemikian rupa, sehingga siswa dapat belajar secara optimal dan mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dan usaha para pendidik bagaimana agar pembelajaran matematika bisa diserap dengan siswa dengan mudah. Dalam melakukan kegiatan belajar tidak selamanya berhasil. Terkadang ada juga yang mengalami hambatan yang mengakibatkan kegagalan dalam belajar. Secara umum, kesulitan belajar matematika dapat dikatakan suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar matematika siswa. Kesulitan belajar merupakan kurang berhasilnya siswa dalam menguasai konsep, prinsip, atau algoritma penyelesaian masalah, walaupun telah berusaha untuk mempelajarinya, dan hal ini juga ditambah dengan kurangnya seorang siswa dalam mengabstraksi, menggeneralisasi, berpikir deduktif, dan mengingat konsep-konsep maupun prinsip-prinsip. Biasanya akan selalu merasa bahwa suatu pelajaran yang diberikan itu akan sulit. Terjadinya kesulitan belajar itu dikarenakan siswa menganggap pelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Ketidakmampuan siswa dalam memahami pengetahuan dasar dan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lamanya sehingga menimbulkan ketidakpahaman siswa terhadap suatu materi. Kesulitan siswa akan tampak ketika siswa sulit berkonsentrasi, siswa kelelahan, dan sebagian siswa mengeluh ketika tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Penelitian ini difokuskan pada materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Materi tersebut ditulis sebagai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan. Materi ini merupakan materi yang masih sederhana, tetapi bila materi ini diberikan kepada siswa yang kelas 2 sekolah dasar, maka kemungkinan siswa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan materi tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara singkat kepada siswa kelas 2 dan wali kelas 2 di SD Negeri 244 Palembang. Berdasarkan informasi yang didapat dari wali kelas dan siswa kelas 2 bahwa siswa sulit mengerjakan soal-soal matematika karena ada sebagian siswa yang belum bisa membaca dan mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan ke bawah dengan cara meminjam. Dan hasil wawancara tersebut juga didukung dengan hasil nilai ulangan harian siswa. Yang selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi masalah agar jelas, tidak terlalu lebar dan tidak merambat kemana-mana dalam pembahasannya. Dalam hal ini, peneliti membatasi masalah penelitian
adalah kesulitan belajar matematika siswa kelas 2 di SD Negeri 244 Palembang. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika siswa kelas 2 di SD Negeri 244 Palembang. Dan yang kedua, bagaimana cara guru mengatasi kesulitan belajar matematika siswa kelas 2 di SD Negeri 244 Palembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika siswa kelas 2 di SD Negeri 244 Palembang, dan yang kedua untuk mengetahui cara mengatasi kesulitan belajar matematika siswa kelas 2 di SD Negeri 244 Palembang. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini, yang pertama secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kesulitan belajar pada siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, secara praktis, yaitu yang pertama bagi orang tua, sebagai sumber informasi untuk mengetahui letak kesulitan belajar siswa dan menemukan solusinya. Yang kedua, bagi guru, sebagai bahan masukan untuk membantu kesulitan belajar siswa. Dan bagi lembaga atau sekolah, penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi salah satu program yang mendukung peningkatan akreditasi sekolah dan lainnya. Adapun metode penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yang berupa wawancara. Menurut Moleong 2004, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan cara memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai situasi yang berkaitan dengan masalah penelitian agar lebih akurat. Wawancara dilakukan secara bebas, diawali dengan pembicaraan secara umum, kemudian sedikit demi sedikit diarahkan pada pokok permasalahan. Sedangkan pokok materi yang akan ditanyakan disusun sebelumnya dan dikembangkan di lapangan dengan memperhatikan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Untuk penelitian ini, yang bertindak sebagai informan awal atau sumber informasi, yaitu wali kelas atau guru kelas 2, dan informan selanjutnya yaitu siswa kelas 2. Dan untuk penelitian ini, peneliti memilih 4 orang siswa yang mewakili kategori siswa berkemampuan rendah dan berkemampuan tinggi. Pemilihan subjek penelitian ini juga didasarkan atas saran wali kelas sebagai informan kunci yang mengetahui dan memahami kondisi para siswanya tersebut. Nah, untuk kajian pustaka, setelah peneliti mencari informasi, terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Di antaranya, judul yang dijadikan kajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Widya Perwira tahun 2017 yang berjudul Studi Analisis Kesulitan Belajar Matematika dan Upaya Menanganinya pada siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 6 Surakarta. Nah, di dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Nah, untuk penelitian ini dalam skripsi ini yaitu mendeskripsikan yang pertama materi yang dianggap sulit oleh siswa kelas 5 yang mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran matematika semester Gasal di SD Muhammadiyah 6 Surakarta. Yang kedua, karakteristik kesulitan belajar matematika yang dialami siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 6 Surakarta. Yang ketiga, faktor penyebab kesulitan belajar matematika yang dialami siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah 6 Surakarta. Dan yang keempat,
upaya guru dalam menangani kesulitan belajar matematika yang dialami siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Murzani 2018 yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Negeri 9 Masbagik Utara tahun ajaran 2017-2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan prosedur pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesulitan belajar matematika yang dialami siswa, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan guru kelas 4. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan belajar yang dialami siswa yaitu pada pokok bahasan keliling dan luas bangun datar, pengukuran sudut, dan pangkat 2. Yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Binti Faridatus Sholihah 2016 yang berjudul Identifikasi Kesulitan Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 3 MI Darussalam Wanodadi Blitar. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab kesulitan belajar peserta didik dan mendeskripsikan bentuk kesulitan belajar, mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar. Hasil dari penelitian ini yaitu penyebab kesulitan belajar peserta didik yaitu faktor dari diri peserta didik itu sendiri atau juga disebut dengan faktor internal. Untuk faktor eksternal, faktor yang berasal dari lingkungan sekolah dan faktor dari guru. Untuk yang selanjutnya itu jurnal yang ditulis oleh Nimade Widyasari 2015 yang berjudul Analisis Kesulitan-Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas 4 dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD Piloting Sekabupaten Gianyar. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama kesulitan-kesulitan belajar matematika yang dialami siswa kelas 4 dalam implementasi kurikulum 2013 di SD Piloting se-Kabupaten Gianyar. Datanya dikumpulkan dengan metode angket dan tes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan belajar matematika kelas 4 dalam implementasi 2013 di SD Piloting meliputi kesulitan pemahaman konsep, penugasan keterampilan matematika, dan pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya itu kerangka teori. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah upaya pembelajaran untuk mengembangkan seluruh kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Belajar dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh aspek intelijensi, cerdas secara emosi, cerdas psikomotoriknya, dan memiliki keterampilan hidup yang bermakna baginya. Menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Nah, dari pengertian yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Yang kedua, pembelajaran matematika. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran di dalamnya mengandung makna belajar dan mengajar atau merupakan kegiatan belajar mengajar. Nah, banyak orang menganggap bahwa matematika merupakan pembelajaran yang sangat sulit. Meskipun begitu, semua orang harus mempelajarinya karena belajar matematika ini merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk matematika merupakan salah satu bagian yang penting dalam bidang ilmu pengetahuan apabila dilihat dari sudut pengklasifikasian bidang ilmu pengetahuan.
Pelajaran matematika termasuk ke dalam kelompok ilmu eksakta yang banyak memerlukan pemahaman daripada hafalan. Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar, menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kesulitan belajar. Kesulitan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Secara umum, kesulitan belajar matematika dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Pada kenyataannya, dalam proses belajar mengajar masih dijumpai bahwa peserta didik mengalami kesulitan belajar. Kenyataan inilah yang harus segera ditangani dan dipecahkan. Dalam proses belajar mengajar, guru sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik. Namun, guru tidak dapat mengambil keputusan dalam membantu peserta didiknya yang mengalami kesulitan belajar jika guru tidak tahu di mana letak kesulitannya. Oleh sebab itu, seorang guru perlu mengetahui kesulitan peserta didik dalam belajar matematika dan juga mengetahui penyebabnya. Baiklah, mungkin itulah hasil dari proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.